Daftar periksa, limfoblastoma. Diagnosis awal, ganas. Malam tiba, ruangan menjadi gelap, dan Kalila duduk dalam kegelapan sambil menatap laporan medis itu. Pikiran dan perasaannya tercampur aduk, terpaku karena terkejut, tak mampu menerima kata-kata yang tertulis di sana. Hidupnya baru saja dimulai, namun dokter telah memastikan bahwa ia hanya memiliki waktu 6 bulan lagi, hanya 6 bulan. Klik, suara sepatu kulit yang familiar terdengar, menyadarkannya dari lamunannya. Secara naluriah, ia menyembunyikan laporan itu. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, dan masuklah seorang pemuda gagah, Trevin Huns, suami Kalila. Trevin menyalakan lampu, melepas jasnya perlahan, lalu menatap tajam ke arah Kalila. Kerutan tampak di wajahnya saat dia mengamati wajah Kalila. "Kamu masih marah karena aku tidak menemanimu hari ini. Soraya sedang tidak sehat, tahu nggak? Dia kena serangan jantung," kata Trevin dengan nada acuh tak acuh. Dari nada suaranya Kalila tahu bahwa meskipun dia membicarakan hal itu, suaminya tidak peduli jika sebenarnya dia masih marah. Kalila tersenyum pahit. Ayah Soraya telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Trevin, jadi tidak masalah jika itu adalah hari ulang tahun Kalila. Bahkan jika hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, bahkan pada hari yang seharusnya cukup istimewa untuk membuatnya tetap tinggal, Soraya baru saja menelepon dan suaminya ini pergi tanpa ragu-ragu, berlari ke sisi wanita lain. "Jika saja kakeknya tidak memintanya untuk menikah denganku, aku khawatir dia akan memilih Soraya sebagai Nyonya Hun," pikir Kalila dalam hati yang sedih. Tangan Kalila tanpa sadar mencengkeram spray tempat tidur yang besar, menatap Trevin dengan mata berkaca-kaca. "Trevin, aku sakit, mungkin." Kalila mulai berbicara dengan nada keluhan dan kepanikan, berusaha keras untuk mengungkapkan perasaannya. Namun kata-katanya terhenti, dan bibir dingin pria itu membungkamnya. "Ini ulang tahun pernikahan kita, aku tahu. Aku akan mengganti rugi." Suara serak Trevin memotong ucapannya saat dia mencondongkan tubuh dan memberikan ciuman ringan di dahinya. Berat badannya bertumpu padanya, tangannya mulai memainkan tali pakaian tidurnya. "Trevin, aku..." Kalila ingin menghentikannya, tetapi lagi-lagi dia memotongnya. "SSSTTT." Trevin menenangkannya, menarik ikatan pakaian tidur Kalila hingga terlepas, memperlihatkan tubuh mulus Kalila di hadapannya. Kalila tak kuasa lagi berbaring diam di tempat tidur. Ia merasakan tenggorokannya seperti terbakar dan tidak bisa memastikan apakah itu karena haus atau karena air mata yang tersangkut di tenggorokannya. Trevin pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan beberapa menit kemudian ia keluar dengan berbalut handuk mandi. Perutnya yang kencang terlihat jelas, dan setiap pandangan memberi dampak visual pada orang-orang. Mereka sudah menikah selama setahun, tapi Kalila masih merasa malu menatapnya. Ia menutup matanya, meremas tinjunya untuk memberi semangat pada dirinya sendiri agar bisa mengatakan apa yang harus dia katakan. "Trevin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku pergi ke rumah sakit hari ini." Kalila hendak berbicara, tetapi ucapannya terpotong oleh dering ponsel Trevin yang terletak di sampingnya. Saat melihat nama Soraya muncul di layar, suaranya tiba-tiba terhenti. Trevin segera berada di samping tempat tidur, mengangkat telepon dan menjawab panggilan tanpa melirik Kalila sedikitpun. "Trevin, aku demam, badanku sangat tidak nyaman, aku takut sekali," suara Soraya terdengar merintih dari ujung telepon. "Jangan takut, aku akan datang sekarang juga." Trevin menghiburnya dan menutup telepon. Ia segera menuju lemari pakaian, mengenakan pakaiannya dengan cepat, dan bersiap untuk pergi. Lagi, marahnya memuncak, Kalila menggigit bibirnya, tak dapat menahan diri untuk tidak maju dan memeluknya. Dengan sedikit suara memohon ia berkata, "Trevin, bisakah kau menemaniku malam ini? Aku sangat takut." Dia juga sedang sakit dan takut ditinggal sendirian. "Kamu jelas mendengar Soraya sedang demam Kalila, jangan buat masalah." Mata Trevin berkilat tidak senang, dan dia dengan lembut menarik tangan Kalila yang memegang pinggangnya. Tangan Kalila gemetar saat ia melanjutkan meskipun merasa malu, "Trevin, maukah kau menemaniku malam ini? Malam ini saja, aku benar-benar takut, sedih. Soraya kena serangan jantung, demamnya bisa tinggi atau rendah. Bahkan jika kamu ingin marah, kamu tidak boleh memilih waktu yang salah." Nada bicara Trevin sedikit dalam, dia menoleh dan menatapnya dengan tidak setuju. Kesedihan membanjiri hati Kalila. Ia menarik napas dalam-dalam lalu tertawa getir. Soraya akan sering seperti itu, setidaknya 2 minggu sekali, dan selalu tengah malam.
Dia menyukaimu, Trevin. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kalila membentak dengan nada frustrasi. Sebarkan rumor akan memengaruhi reputasinya. Ayah Soraya menyelamatkanku, dan aku berjanji akan menjaganya selama hidupku, kata Trevin berhenti sejenak, kemudian menarik dasinya dan berkata dengan nada kesal. Carilah sesuatu untuk menghabiskan waktu, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting sepanjang hari. Dengan nada dingin, dia membanting pintu dan pergi. Kalila menatap pintu yang dibanting itu, air mata mengalir di wajahnya saat ia berbisik. Aku hanya punya waktu 6 bulan lagi untuk hidup, Trevin, aku sangat lelah. Pandangannya kabur, air mata terus mengalir di pipinya. Tak lama kemudian, bintik-bintik hitam mulai menari-nari di pandangannya, dan ia pun pingsan. Keesokan harinya, Kalila membuka matanya ke dalam ruangan yang terang, diterangi cahaya matahari pagi. Tunggu, ini sudah pagi. Aku bahkan tidak ingat kapan aku tertidur, pikirnya dengan bingung sambil mencoba duduk. Namun tubuhnya terasa lemas. Sebuah sengatan kecil pada tangannya membuatnya menunduk. Dia terkejut melihat jarum infus terhubung ke pembuluh darahnya. Kalila menoleh untuk mengamati sekelilingnya. Dinding putih bersih dan peralatan medis di sekitarnya menjelaskan semuanya. Dia berada di rumah sakit. Kamu demam tinggi tadi malam. Tenggorokanmu mungkin terasa sakit sekarang. Mau minum air? Suara yang sangat dikenalnya membuat Kalila menoleh. Trevin duduk di dekatnya dengan tatapan lembut yang jarang ia lihat. Kelembutan itu membuat Kalila tertegun sejenak. Butuh beberapa saat sebelum dia menyadari pertanyaannya. Aku ingin air, jawabnya pelan, berusaha tersenyum meskipun tenggorokannya terasa sakit. Trevin mendekatkan gelas air ke bibirnya. Kalila melirik wajah suaminya yang tampan dan tenang saat ia menyesap air perlahan. Setelah dia minum, Trevin menundukkan pandangannya. Ujung lidahnya menyentuh bibir atasnya sejenak sebelum ia berkata dengan nada hangat, "Kamu mau makan apa?" Kalila terdiam, sedikit bingung dengan perubahan sikap Trevin. Namun sebelum ia bisa menjawab, suaminya melanjutkan, "Tadi malam adalah kesalahanku. Aku tidak memperhatikanmu." Nada suaranya terdengar tulus, dan ada rasa bersalah yang terpancar di matanya. Namun suasana itu langsung berubah saat suara perempuan lain terdengar dari belakang. "Trevin, Nona Wayne baru saja pulih dari demam tinggi. Sebaiknya dia minum sup hangat." Kalila merasa tubuhnya menegang. Suara lembut itu sangat ia kenal. "Aku ingat sup dari anggrek adalah yang terbaik. Kamu bisa pergi mengambilnya. Aku akan menjaga Kalila sampai kamu kembali," lanjut suara itu. Kalila mengerutkan kening. Kupu-kupu yang sempat ia rasakan saat melihat perhatian Trevin lenyap seketika. "Baiklah, kau tunggu di sini bersamanya Soraya. Aku akan kembali sebentar lagi," ujar Trevin sambil berdiri. Ia melepaskan tangannya dari tangan Kalila, mencium keningnya lalu beranjak keluar. Kalila memperhatikan suaminya meninggalkan ruangan tanpa sedikit pun rasa ragu. Soraya yang kini duduk di kursi dekat tempat tidurnya tersenyum tipis. "Tadi malam hujan deras dan suara guntur membuatku takut. Trevin memelukku sampai aku tertidur," ucap Soraya dengan nada yang terdengar manis namun penuh sindiran. Kalila menggigit bibirnya, berusaha menahan amarah. "Pembantu menemukanmu pingsan." Saat itu dia menelepon Trevin, tapi tentu saja dia tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Untung saja pembantu itu langsung menghubungi rumah sakit. "Kalau tidak, demam tinggimu tidak akan turun, dan mungkin kamu sudah mati," lanjut Soraya dengan senyum sinis. Amarah Kalila memuncak, napasnya menjadi berat, namun ia menenangkan diri. Soraya ingin menyakitinya dengan kata-kata, dan Kalila tahu ia tidak boleh terpancing. "Merayu lelaki beristri, apa kau pikir itu perbuatan mulia?" tanya Kalila dengan nada tajam. Soraya tersenyum, lalu mencibir. "Tanpa cinta Trevin, apakah kau benar-benar pantas menjadi Nyonya Hun?" Balasnya, "Jika bukan karena kakek Hun, kau tidak akan pernah menikah dengan Trevin. Tidak bisakah kau melihat selama ini betapa dia mencintaiku? Apakah kau begitu putus asa untuk mempertahankan lelaki yang tidak pernah mencintaimu?" Soraya menyindir dengan tatapan menghina. Kalila mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri. "Di mata hukum, akulah istrinya. Jika aku tidak menceraikan Trevin, kau hanya akan menjadi orang ketiga Soraya." "Itu tidak akan pernah berubah," jawab Kalila dengan tegas. Mata Soraya menyipit, namun senyumnya tidak pudar. "Apa kau tahu betapa nyamannya beristirahat di pelukan Trevin di tengah malam? Dia bahkan memasak lasagna untukku. Apa kau pernah merasakan masakannya?
Apa kau pernah melihat tatapan cinta yang dia berikan padaku? Berhenti, Kalila berteriak, emosinya memuncak. Ia meraih gelas di tangannya dan melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Seru Kalila, napasnya terengah-engah. Namun sebelum Soraya bisa merespons, suara langkah sepatu Trevin terdengar. Soraya menoleh lalu dengan sengaja jatuh ke atas pecahan kaca sambil menangis. Kalila, kenapa kau mendorongku? Soraya merintih, menangis seolah-olah ia benar-benar terluka. Trevin muncul di ambang pintu dengan wajah muram. Trevin, jangan salahkan dia. Aku yakin dia tidak sengaja, ucap Soraya sambil menunjukkan tangannya yang terluka. Kalila menatap Trevin mencoba menjelaskan, dia jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya, namun Trevin memotongnya dengan nada dingin. Kalila cukup, kau benar-benar sudah keterlaluan. Ia menggendong Soraya keluar ruangan, meninggalkan Kalila sendirian. Kalila menatap punggung mereka dengan senyum pahit. Ia tahu, Soraya selalu menjadi pusat perhatian Trevin, sementara dirinya. Siapa aku sebenarnya di matanya? Pikir Kalila merasa semakin tidak berarti. 10 menit kemudian Trevin kembali ke kamar Kalila. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya memancarkan kemarahan. Suaranya dingin dan tegas saat ia berbicara. Piano adalah satu-satunya hobi Soraya, dan sekarang kau hampir mematahkan tangannya karena amarahmu. Pakai sepatumu lalu ikuti aku dan minta maaf padanya, perintah Trevin dengan nada tanpa kompromi. Kalila mengeratkan bibirnya, menahan rasa perih di hatinya. Dia menggelengkan kepala dengan keras kepala, memalingkan wajahnya. Trevin, kita sudah menikah selama setahun. Kau pasti tahu aku bukan orang seperti itu. Aku tidak mendorongnya, jadi mengapa aku harus meminta maaf? Kalila berseru, nada suaranya menggema dengan emosi. Trevin terdiam sejenak seperti sedang mempertimbangkan ucapannya. Namun bayangan Soraya yang menangis dan terluka kembali memenuhi pikirannya, membuat ekspresinya semakin dingin. Kau tidak pernah menyukainya, aku bisa mentoleransi banyak hal darimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menindas Soraya. Trevin membentak dengan suara penuh kemarahan. Tanpa menunggu tanggapan, dia melangkah maju, meraih tangan Kalila, dan menariknya keluar dari tempat tidur dengan paksa. Kalila meronta namun kekuatannya tak sebanding dengan pria itu. Dia terseret hingga berdiri di hadapan Soraya. Trevin, kau tak perlu memaksanya meminta maaf padaku. Ini semua salahku, ucap Soraya dengan suara lembut. Dia tersenyum cerah meski matanya memerah. Aku tidak akan mengganggumu lagi di tengah malam. Aku hanya ingin semuanya tetap baik-baik saja. Kalimatnya terdengar tulus, namun sorot matanya penuh tipu daya. Trevin tampak semakin marah. Ia menarik Kalila lebih dekat dan berkata dengan nada penuh otoritas, kamu harus minta maaf hari ini. Kalila, kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Kalila menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dengan senyum pahit dia menjawab, Trevin, sejak awal kau tidak pernah mempercayaiku kan? Dia melanjutkan, ini rumah sakit dengan reputasi baik. Seharusnya ada kamera pengawas di luar pintu bangsal. Mengapa kau tidak memeriksanya kalau kau yakin aku berbohong? Trevin menatapnya dengan tatapan tak percaya. Apa maksudmu? Kau pikir Soraya sengaja melukai dirinya sendiri untuk menjebakmu? Trevin, lihatlah kenyataannya. Kau selalu mempercayainya tanpa ragu. Jika posisiku dibalik dengannya, apakah kau akan mempercayaiku? Kalila bertanya dengan suara yang bergetar. Trevin terdiam namun ekspresinya tetap dingin. Kalila, jangan membuatku berpikir kau wanita yang kejam dan tidak mau bertobat. Bentaknya, hati Kalila remuk mendengar ucapan itu. Ia menahan air matanya dan berkata dengan suara gemetar, Trevin, aku lelah. Mari kita bercerai. Wajah Soraya tampak berbinar, meskipun dia berusaha menutupinya. Jika Kalila benar-benar pergi, Soraya tahu dia akan memiliki peluang untuk menggantikan posisinya. Trevin menatap Kalila dengan penuh ketidakpercayaan. Kalila, jangan mengancamku dengan perceraian hanya karena emosi sesaat, katanya dengan nada keras. Namun Kalila tidak peduli. Dia mengangkat wajahnya dan berkata dengan tegas, aku akan menunggumu di pengadilan keluarga. Sampai jumpa hari Senin. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan pergi. Langkahnya tegas meski hatinya terasa berat. Ada rasa sedih karena meninggalkan Trevin, namun juga lega karena akhirnya mengambil keputusan. Trevin hanya bisa menatap punggungnya dengan ekspresi campur aduk. Ia tidak mengerti mengapa Kalila begitu keras kepala.
Dia merasa telah memberikan segalanya untuk hubungan mereka, namun wanita itu tetap ingin mengakhiri semuanya. Saat kembali ke kamarnya, Kalila bertemu dengan Dr. Colt yang membawa hasil pemeriksaan. Ekspresi dokter itu serius saat menyerahkan laporan kepadanya. Nona Wayne, hasil tes menunjukkan bahwa Anda hamil. Namun kondisi tubuh Anda sebenarnya tidak ideal untuk mengandung. Saya menyarankan untuk mempertimbangkan opsi medis, kata Dr. Colt hati-hati. Kalila terdiam, tangan gemetar memegang laporan itu. Suaranya bergetar saat berkata, biar kupikirkan dulu dokter. Tolong, bantu aku merahasiakan ini. Dr. Colt mengangguk, lalu pergi meninggalkannya sendiri di kamar. Kalila tanpa sadar menyentuh perutnya. Di dalam tubuhnya, ada kehidupan yang tumbuh, sebuah bukti dari hubungan yang ia tahu tidak bisa ia pertahankan lagi.